everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Divya Baya Ariko dengan NIM 2052464. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah buku yang saya pinjam dari perpustakaan. Cuma saya nggak pegang bukunya guys, karena bukunya tetap kembaliin. Karena udah waktunya dikembaliin. Karena kemarin-kemarin aku baca-baca dulu terus akhirnya dikembaliin. Jadi aku punya fotonya. Aku cuma punya fotonya. Ini dia. Hmm, Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Cekidot. Buku ini ditulis oleh Rizam Aisin. Penerbitnya dari Sofa. Terus tahun terbitnya pada tahun 2015. Jumlah halamannya itu 188. Buku ini berfokus pada penanganan gangguan psikologis dan kejiwaan seperti stres, depresi, cemas, dan minder atau rasa diri yang rendah yang dianggap berat dengan kaitannya kondisi psikis atau jiwa seseorang. Poin utama dalam buku ini yaitu berfokus pada pengobatan rohani. Penulis ini menuliskan bahwa penanganan stres atau depresi harus dilakukan dengan obat rohani. Sementara obat-obat modern itu seperti obat pil apa-apa itu hanya mereduksi gejalanya saja. Terus juga buku ini menyajikan ramuan obat jiwa yang bersumber langsung dari Al-Quran untuk memberantas sumber permasalahan dalam kejiwaan. Jadi kalau kita merasa stres atau merasa tidak merasa minder, kita bisa membaca Al-Quran itu di situ banyak obat-obat untuk mengobati rasa cemas atau merasa minder kita. Itu teman-teman. Cakupan dalam gangguan jiwa ini selain stres dan depresi, buku ini juga menyajikan resep Islami untuk mengatasi cemas, minder atau merasa rendah diri dan iri dengki. Tujuan dari penulisan ini penyakit jiwa itu bisa diobati dengan cara-cara Islami dan ditujukan langsung ke sumber penyakitnya, bukan hanya sekedar mengurangi dampaknya. Buku ini merupakan panduan praktis dan spiritual yang menawarkan solusi Islami dalam menghadapi berbagai gangguan jiwa dan psikologis yang sering dialami manusia seperti stres dan itu apa depresi, dan juga bisa ketika kita iri dengki atau sedang merasa minder tuh. Stres ini merupakan penyakit dalam rohani. Di sini penulis mulai dengan premis bahwa stres itu merupakan hal yang lumrah terjadi sebagai reaksi terhadap masalah hidup. Tetapi jika stres ini dibiarkan, dapat menimbulkan dampak yang eh, buruk bagi diri pribadi maupun dalam lingkungan. Stres ini dianggap terkait erat dengan kondisi psikis atau jiwa seseorang dalam menanggapi suatu hal. Maka dari itu, cara mengatasi stres itu tidak cukup hanya dengan obat-obatan medis. Obat-obatan medis itu hanya mereduksi gejala. Kita juga harus ditangani dengan obat rohani, yaitu dengan membaca Al-Quran. Seperti itu. Seperti dari yang saya katakan tadi, solusi dari stres itu adalah membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu sebagai obat jiwa. Terus juga dalam buku ini yang menghadirkan berbagai ramuan obat jiwa yang diambil dari sumber utama Islam, yaitu yang tadi Al-Quran. Penanganan dalam Al-Quran ini bersifat Islami dan ditujukan langsung untuk memberantas sumber permasalahan atau penyakit dalam jiwa itu, bukan hanya sekedar mengurangi gejalanya saja, tapi juga bisa menghilangkannya secara
otomatis. Seperti itu. Nah, di dalam buku ini juga menyajikan kiat-kiat untuk mengatasi berbagai masalah psikologis dan emosional, termasuk untuk yang tadi seperti melawan depresi, melawan stres dan cemas, itu juga di buku ini ada. Terus juga melawan rasa rendah diri atau merasa minder. Eh, Merasa minder itu bisa untuk meningkatkan kepercayaan diri dan mengatasi perasaan yang tidak berharga. Di buku ini juga dijelaskan. Terus juga bisa melawan iri dan dengki. Buku ini mengatasi penyakit hati yang dapat mengganggu ketenangan jiwa itu. Karena iri dan dengki itu nggak boleh ya guys, tidak diperbolehkan. Terus intinya ini menyajikan penanggulangan untuk berbagai gangguan jiwa yang bersifat rohani atau bersifat dalam diri kita yang bertujuan untuk membantu para pembaca mendapatkan kedamaian dan kesehatan hati dengan mengaktifkan potensi penyembuhan yang terkandung dalam ajaran dan mukjizat spiritual Al-Quran. Jadi kalau kita merasa stres atau merasa depresi, kita itu sebenarnya kita butuh untuk membaca Al-Quran karena Al-Quran itu sangat menenangkan hati. Kalau misalnya kita hatinya sedang panas atau sedang cemas, mungkin sedang memikirkan sesuatu hal, itu kita bisa langsung mengambil wudhu terus membaca Al-Quran. Itu bisa membacanya terserah ya teman-teman. Mau membaca surat apa? eh, kalau kalau bisa membaca surat yang yang isinya itu yang artinya itu bisa menenangkan jiwa atau bisa eee, menemukan jawaban dari kecemasan yang sedang dialami, sedang dialami teman-teman itu. Nah, itu eee, di sini teman-teman bisa ya, bisa langsung meminjam di perpus. Itu nanti saya tampilkan lagi. Itu kalian bisa buka buku itu, mencari di perpus Uin Gus Dur, terus membacanya. Karena saya udah berhasil me- melakukannya. Pas itu saya pernah merasa cemas, terus akhirnya aku membaca Al-Quran. Mungkin sekian dulu dari penjelasan saya tentang buku ini. Kurang lebihnya mohon maaf. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.